Seorang mantan dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Malang bernama Imam Muslimin, diusir warga di tempat tinggalnya lantaran berkonflik dengan warga. Satu di antara konflik yang terjadi antara imam dengan warga yakni kebiasaan bernyanyi dengan suara keras pada malam hari. Puncak ketegangan terjadi saat warga RT 09 RW 09 Perumahan Joyogran Kafling Depak, Kota Malang, menggelar musyawarah di Musala Al-Ikhlas pada 7 September 2025. Hasil dari pertemuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang menyatakan bahwa imam dan istrinya secara resmi diminta untuk meninggalkan rumah mereka. Dokumen tersebut ditandatangani oleh 25 warga, termasuk ketua RT. Kota Malang adalah satu di antara kota besar di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terkenal dengan sebutan kota pendidikan dan kota apel. Adapun daya tarik utama Kota Malang yakni wisata alam seperti Coban Rondo, Gunung Bromo, akses dekat, Hawaii Waterpark. Kemudian, wisata budaya dan sejarah, Kampung Warna-Warni Jodipan, Museum Malang Tempo Dulu, serta wisata kuliner seperti bakso Malang, rawon, cuyemi, dan aneka olahan apel. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunjatim.com, alasan pengusiran terhadap imam dan istri dijabarkan secara rinci dalam surat tersebut. Melansir Tribun Medan, imam dituduh kerap mengucapkan hal-hal yang dianggap tidak pantas. Seperti melakukan sentuhan yang dianggap telah melewati batas aurat, serta memiliki kebiasaan bernyanyi dengan suara keras pada malam hari. Perilaku ini dinilai warga telah mengganggu ketentraman lingkungan dan menimbulkan keresahan. Konflik ini mulai menjadi perhatian luas setelah sebuah video memperlihatkan perdebatan antara imam dan warga, viral di media sosial, medsos. Dalam video tersebut, imam terlihat berguling-guling di tanah pekarangan. Kejadian ini kemudian menjadi simbol dari memanasnya konflik yang telah berlangsung lama. Latar belakang pertikaian pun cukup kompleks. Imam sempat dituding melakukan pencabulan, meski hingga saat ini tuduhan tersebut belum terbukti secara hukum. Meski belum ada putusan pengadilan, sebagian warga mengaku sudah merasa tidak nyaman tinggal satu lingkungan dengannya. Selain itu, berbagai persoalan lain turut memperkeruh hubungan imam dengan warga sekitar. Ia disebut sering membagikan konten yang dianggap tidak relevan di grup WhatsApp warga. Imam juga sempat menutup akses jalan di kompleks perumahan dengan alasan lahan tersebut miliknya secara pribadi. Padahal, rumah yang kini ditinggalkan imam baru ditempati sejak November 2024. Ia dan keluarganya telah memiliki tanah di kawasan Joyogran sejak tahun 2007, sebelum akhirnya membangun rumah dan menetap di sana. Namun, ketegangan yang terus meningkat membuat posisi imam semakin terpojok. Setelah menerima keputusan pengusiran, imam memilih untuk pindah sementara ke sebuah guest house. Ia juga telah memutuskan untuk menjual rumahnya di Joyogran dan mengaku akan mencari tempat tinggal baru setelah rumah tersebut laku. Dalam keterangannya, imam tidak membantah kabar bahwa ia telah diusir. Ia benar, saya diusir oleh RT, RW, dan beberapa warga, termasuk Profesor Dr. Nur Hidayat dari UB, katanya. Sementara itu, sang istri yang berinisial RV juga turut memberikan pernyataan. Ia menjelaskan bahwa keluarganya telah membeli tanah di Joyogran sejak 2007, meskipun baru menempati rumah tersebut pada November 2024. Menurut RV, keputusan untuk pindah bukan semata-mata karena pengusiran, tetapi juga karena mereka merasa sudah tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Ia juga membantah semua tuduhan yang tertulis dalam surat kesepakatan warga. Ia benar ada surat itu. Tapi isi dari 5 poin pada surat itu tidak benar, semuanya fitnah, tegasnya. RV juga menyayangkan bahwa pihaknya tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau mediasi.
Kami enggak pernah dimintai keterangan, enggak pernah dimediasi, enggak pernah diberi kesempatan tabayun. Tiba-tiba saja kami diusir dari RT ini, tambahnya. Kini, Imam dan RV hidup berpindah-pindah. Mereka menginap di beberapa hotel dan guest house di Kota Malang sambil menanti rumah mereka terjual. Imam sendiri menyatakan telah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari profesinya sebagai dosen. Keputusan ini diambil sebagai langkah proaktif menyusul dampak dari tersebarnya video yang memperlihatkan dirinya terlibat dalam konflik. Termasuk satu di antara adegan di mana ia menjatuhkan diri dan berguling-guling di lahan pertanian. Saya sudah mengajukan mundur sebagai dosen. Suratnya bisa dilihat. Saya mengajukan mundur, kata Imam, Rabu, 17 September 2025. Imam menjelaskan, keputusannya dipicu oleh kondisi kegiatan belajar mengajar yang menjadi tidak kondusif. Menurutnya, mahasiswa tidak lagi menghadiri kelas yang ia ampuh dan tidak merespons komunikasinya. Semua mahasiswa enggak ada yang datang. Saya WhatsApp, enggak ada yang jawab. Daripada saya sakit hati, saya menulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur, jelasnya. Pengunduran diri ini, menurut Imam, bersifat permanen dan bertujuan agar ia dapat lebih fokus menyelesaikan permasalahan pribadi yang sedang dihadapinya tanpa terikat oleh jadwal mengajar. Saya mundur memulai hari ini sampai dengan selamanya. Agar kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam mengajar lagi. Bisa fokus, tambahnya. Ia mengaku, langkah pengunduran dirinya telah ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Ia kini tidak lagi memiliki jadwal mengajar. Imam juga menekankan, keputusannya murni didasari prinsip, bukan pertimbangan finansial. Bagi saya, dosen itu adalah pengabdian, bukan uang, pungkasnya.